Saudaraku yang dirahmati Allah, dahulu di masa setelah Nabi Adam, manusia masih hidup dalam ketaatan kepada Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul generasi yang mulai melupakan ajaran tauhid. Mereka membuat patung orang-orang saleh yang telah wafat dengan niat sekadar mengenang. Tapi lama-kelamaan, setan menggoda mereka untuk menyembah patung-patung itu. Maka mulailah manusia menyekutukan Allah. Di saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai pembawa peringatan. Beliau menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata. Dengan lembut beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada dan dinan bagimu selainnya. Sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar." Namun kaumnya menolak, mereka mengejek, mencemooh, bahkan menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak menyerah. Selama 950 tahun, beliau terus berdakwah, siang dan malam, dengan cara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Beliau menasihati dengan penuh kasih, memperingatkan tentang azab Allah, dan mengajak kepada surga yang penuh kenikmatan. Namun semakin beliau menyeru, semakin mereka berpaling. Mereka menutup telinga, menutupi wajah dengan kain, agar tak mendengar kebenaran. Allah menceritakan ucapan Nabi Nuh dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku tidak menambah apapun kepada mereka selain menjadikan mereka lari dari kebenaran. Setelah berabad-abad berdakwah, hanya sedikit yang beriman. Segelintir orang miskin dan lemah yang tulus menerima risalahnya. Sedangkan para pemuka kaum tetap sombong. Mereka berkata, 'Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang hina?' Namun, Nabi Nuh menjawab dengan tenang, 'Aku tidak meminta imbalan sedikit pun. Upahku hanyalah dari Allah. Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman, karena mereka kelak akan bertemu Tuhannya.' Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Nabi Nuh berdoa dengan penuh kesedihan, 'Ya Rabbku, jangan biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu.' Doa itu dikabulkan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar di atas tanah kering. Allah berfirman, 'Buatlah bahtera itu di bawah pengawasan dan wahyu kami, dan jangan engkau bicarakan tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.' Maka mulailah Nabi Nuh membangun kapal raksasa. Setiap kali beliau memalu kayu, orang-orang kafir menertawakan dan berkata, 'Hai Nuh, apakah engkau membuat kapal di daratan? Sudah gilakah engkau?' Nuh menjawab, 'Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan.' Hari demi hari kapal itu berdiri megah dengan izin Allah. Lalu datanglah perintah, 'Bawalah ke dalam kapal itu masing-masing sepasang dari semua makhluk dan keluargamu, kecuali yang telah ditetapkan akan binasa.' Kemudian tanda-tanda azab itu datang. Hidup memancar dari perut bumi, hujan deras turun dari langit tanpa henti, langit dan bumi bersatu dalam murka Allah. Gunung-gunung mulai tertutup air dan gelombang besar bergulung seperti gunung. Nuh memanggil anaknya yang kafir dengan hati penuh kasih, 'Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.' Nabi sang anak menjawab dengan sombong, 'Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah.' Nuh berkata, 'Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmatinya.' Lalu datanglah gelombang besar yang memisahkan keduanya. Anak itu pun tenggelam bersama kaum yang ingkar. Setelah bumi tenggelam seluruhnya, Allah berfirman, 'Wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah.' Maka air pun surut perlahan, dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi. Nuh sujud bersyukur, memuji Allah yang telah menyelamatkan dirinya dan orang-orang beriman. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh berkah dari kami, bagi engkau dan umat-umat yang bersamamu.' Dari keturunan Nuh inilah manusia kembali memenuhi bumi. Beliau hidup lama setelah peristiwa banjir besar itu, hingga akhirnya wafat dengan penuh keimanan dan kesabaran.